Halo teman-teman pemancing sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Saya, si pemancing keliling Nusantara, hadir lagi untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang tak ternilai. Hari ini, 29 Desember 2025, bukan hari biasa, teman-teman. Kita berada di puncak musim hujan, yang berarti tantangan sekaligus peluang besar bagi kita para pemancing. Bersiaplah, karena saya akan bongkar tuntas rahasia bagaimana menaklukkan kondisi ini dan pulang dengan hasil melimpah. Baiklah, mari kita selami taktik jitu untuk beberapa target ikan populer kita. Untuk kalian penggemar kue ikan gabus, fokuskan pencarian di perairan dangkal yang bervegetasi lebat, seperti parit, pinggiran sawah yang tergenang, atau anak sungai yang meluap. Air keruh akibat hujan justru bisa jadi berkah, karena gabus merasa lebih aman untuk berburu dan kurang waspada. Saya sangat merekomendasikan teknik casting dengan froggy soft bait atau spinner bait. Pilih warna cerah atau kontras agar lebih mudah terlihat di air keruh. Jangan ragu melempar dekat semak-semak atau enceng gondok, karena disitulah mereka bersembunyi menunggu mangsa. Selanjutnya, untuk ikan lele. Pusatkan perhatian pada dasar sungai, kolam, atau danau yang berlumpur. Lele sangat suka bersembunyi di lubang-lubang atau di bawah tumpukan sampah yang terbawa arus hujan. Area muara atau pertemuan dua arus juga spot potensial yang tidak boleh kalian lewatkan. Gunakan pancing dasaran, bottom fishing dengan umpan alami yang beraroma kuat seperti cacing tanah, usus ayam, atau pelet yang sudah difermentasi. Ingat, lele mengandalkan indera penciumannya yang tajam di air keruh, jadi aroma kuat adalah kuncinya. Dan bagi teman-teman yang hobi mancing di air payau atau laut, ikan kakap atau barramundi bisa jadi target utama. Cari mereka di muara sungai, hutan mangrove, atau sekitar struktur seperti dermaga yang terendam air. Hujan sering membawa plankton dan ikan-ikan kecil ke area ini, yang secara otomatis menarik predator besar seperti kakap dan barramundi. Siklus pasang naik saat hujan bisa sangat efektif. Gunakan umpan hidup seperti udang atau ikan kecil, atau lure minnow dan soft plastik berwarna natural yang meniru mangsa. Sekarang mari kita bedah kondisi alamnya. Analisis cuaca. Teman-teman, pada 29 Desember 2025 ini, Indonesia akan berada di puncak musim hujan. Artinya, kita bisa mengharapkan curah hujan sedang hingga lebat di banyak wilayah, dengan potensi angin kencang dan petir. Tekanan udara cenderung bervariasi atau sedikit menurun, karena pengaruh aktivitas siklon tropis di sekitar perairan kita. Suhu udara akan tetap hangat, di kisaran 25 hingga 31 derajat Celcius. Hujan lebat ini akan membuat air keruh, namun juga meningkatkan oksigen terlarut. Ikan mungkin akan mencari perlindungan di kedalaman atau area bervegetasi saat hujan deras, tapi bisa jadi sangat aktif berburu setelahnya. Suhu air. Suhu air di perairan Indonesia secara umum hangat dan stabil, sekitar 29 derajat Celcius di laut. Di perairan tawar, suhu mungkin sedikit berfluktuasi akibat air hujan yang masuk, tetapi akan tetap dalam kisaran yang nyaman bagi sebagian besar ikan tropis. Suhu air yang stabil ini mendukung aktivitas metabolik ikan, meskipun perubahan mendadak dari air hujan yang lebih dingin bisa membuat mereka sedikit pasif sementara. Fase bulan. Dan bicara soal bulan, pada 29 Desember 2025 ini, kita akan melihat bulan cembung, waxing gibbous, dengan iluminasi sekitar 72%. Bulan akan terbit di sore hari dan tinggi di langit timur saat matahari terbenam. Beberapa pemancing percaya bahwa fase bulan cembung, terutama saat mendekati purnama, seringkali memicu aktivitas ikan yang lebih tinggi, terutama di malam hari. Jadi, jangan lupakan sesi mancing sore hingga malam. Aktivitas ikan umum. Secara keseluruhan, aktivitas ikan akan bersifat kaprisius atau mudah berubah. Ada potensi jor, feeding frenzy setelah hujan reda dan air mulai stabil karena oksigen tinggi dan makanan berlimpah. Namun, saat hujan sangat lebat, ikan bisa menjadi pasif dan sulit dipancing. Maka dari itu, untuk 29 Desember ini, saya berani kasih penilaian. Kualitas klef ikan akan sedang hingga baik, tetapi dengan catatan harus pintar memilih waktu dan spot. Penurunan tekanan udara dan peningkatan oksigen dari hujan adalah pemicu utama. Namun arus deras dan air keruh butuh taktik khusus.
Baiklah teman-teman, itu dia ramalan Cleve dari saya untuk 29 Desember 2025. Ingat, mancing itu bukan cuma soal hasil, tapi juga soal pengalaman dan kebersamaan. Tetap utamakan keselamatan ya, terutama saat musim hujan ini. Semoga kalian semua mendapatkan strike yang berkesan dan niat baik. Hasil baik selalu menyertai perjalanan mancing kalian. Jangan lupa like video ini, subscribe channel saya kalau belum, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update dari saya. Dan yang paling penting, saya penasaran, kira-kira umpan apa yang paling jitu menurut pengalaman kalian di musim hujan seperti ini? Atau ada cerita mancing seru di tengah badai? Share di kolom komentar di bawah ya.